Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 amalan pokok di bulan suci Ramadan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Di surat apa dan di ayat berapa kita bisa menemukan dasar hukumnya? Yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 sampai 188. Biasanya kan kita bahas itu hanya ayat 183 ya. Ternyata ayat 183 itu nyambung setidaknya sampai 188. Disitulah ada 5 amalan pokok di bulan suci Ramadan. Nah, kita sebutkan ya. Yang pertama adalah amalan pokok di bulan suci Ramadan adalah as-siyam atau as-saum, atau kata lainnya adalah al-imsak ya. Nah, itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Nah, pertanyaannya kita bahas satu persatu ya. Sudah berapa kali kita berjumpa dengan puasa Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ini? Kalau misalnya umur saya 30-an, ya, saya membiasakan untuk berpuasa itu sekitar umur 10 tahunan. Artinya saya sudah berjumpa dengan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan itu setidaknya 20 kali. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah mencapai tujuan? Tujuannya itu takwa. Apakah sudah mencapai takwa? Itu hanya diri kita masing-masing yang bisa jawab. Nah, sudah seriuskah kita melaksanakan amalan di bulan suci Ramadan ini? Atau kapan kita pernah serius gitu ya melaksanakan amalan di bulan suci Ramadan? Kalau belum, atau kalau belum mencapai ketakwaan, atau kalau belum serius melakukan amalan di bulan suci Ramadan ini, lalu pertanyaan berikutnya, butuh berapa Ramadan lagi kita untuk serius ya? Kalau umurnya panjang mungkin ya bisa, tapi kalau Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir, makanya kemudian kita benar-benar niatkan, anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir ya bagi kita, sehingga kemudian kita tidak bermain-main dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Itulah amalan yang pertama, amalan pokok di bulan suci Ramadan. Yang kedua, dijelaskan di ayat 185 di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ya. Apa di situ dijelaskan? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai terakhir ya. Yang kesimpulannya adalah bahwa Al-Qur'an itu turun di bulan suci Ramadan. Karena itu amalan yang kedua, amalan pokok kedua adalah qiraatul Qur'anul Karim, yaitu mengkaji Al-Quran. Pertanyaannya, kita ini lebih akrab dengan Al-Quran atau handphone? Oh, di handphone saya ada aplikasi Al-Qurannya. Oke, kita ubah pertanyaannya. Lebih akrab dengan Al-Quran atau sosmed? Silahkan kita jawab masing-masing.
Pertanyaan berikutnya, seberapa serius kita belajar dan mengamalkan Al-Quran? Tentu kita sendiri juga yang bisa jawab. Sampai sekarang sudah membaca Al-Quran berapa juz nih? Dan sudah belajar tafsirnya dan segala macamnya. Udah pernah belum? Jangan-jangan belum pernah gitu kan. Maka kita introspeksi sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Itu amalan yang kedua, teman-teman. Nah, amalan yang ketiga adalah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amalan pokok yang ketiga itu berkaitan dengan ad-du'a, yaitu dengan doa. Di pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa doanya orang yang berpuasa itu la turaddu, tidak tertolak atau diterima, mustajab. Kita tahu misalnya di 24 jam ya, dalam 24 jam ada momen spesial namanya sepertiga malam, atau kurang lebih pukul 01.30 hingga subuh ya. Itu momen spesial dan mustajab untuk berdoa. Dalam satu pekan 7 hari ada satu hari yang mustajab, yaitu hari Jumat. Dalam 12 bulan ada satu bulan yang spesial, disebutlah bulan suci Ramadan. Nah, momen-momen Ramadan itu adalah momen-momen terkabulnya doa. Misalnya disebutkan bahwa ketika kita berbuka, usai berbuka ya, kita mengucapkan atau berdoa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Dhahaba adh-dhama'u, telah lenyap adh-dhama'u, dahaga ya. Wa batallatil 'uruqu, dan kerongkongan telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah telah ditetapkan pahala bagi orang yang berpuasa. Maka setelah itu kita berdoa tuh, minta yang menurut kita nggak masuk akal, minta yang sekiranya bagi manusia itu nggak masuk akal, tapi bagi Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang biasa kita doakan. Kita minta surga Firdaus. Kita minta mungkin kebutuhan yang sifatnya duniawi, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala, ya boleh saja. La turaddu, doanya tidak akan tertolak. Itu amalan yang ketiga di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat ya, dijelaskan di dalam ayat 187 di Al-Baqarah, yaitu tentang al-i'tikaf. Al-i'tikaf ya. Dijelaskan di situ bahwa i'tikaf itu adalah salah satu amalan pokok di bulan suci Ramadan. Ayatnya di situ cukup panjang ya. Teman-teman bisa baca ulang, dikaji ulang tentang al-i'tikaf. Maka al-i'tikaf ini penting untuk menguji konsistensi kita di bulan suci Ramadan dan 11 bulan setelah Ramadan ya, tentunya. Pertanyaannya tentang i'tikaf, teman-teman, sudah kerasan belum kita di masjid? Sudah
konsisten istiqomah sholat berjamaah di masjid 5 waktu? Nah, kalau itu belum, maka kita senantiasa berusaha untuk kerasan di masjid. Di dalam Minhajul Muslim misalnya dijelaskan mahwal i'tikaf. Apa i'tikaf itu? Wa huwa mulazamatul masjid lil ibadati. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Niatnya lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Yaitu niat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam sebuah hadis kita temukan ya bahwa Rasulullah itu sangat bersemangat banget untuk iktikaf di masjid itu di 10 terakhir di bulan suci Ramadan hingga beliau wafat ya. Ini hadisnya sahih. Nah, kenapa demikian? Karena masjid itu adalah baitun atau baitul likulli taqiyin, adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu kemudian masjid ini senantiasa menjadi rumah bagi seorang muslim yang menginginkan la'allakum tattaqun, menginginkan di dalam kehidupan seharinya itu selalu dekat kepada Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang keempat ya di bulan suci Ramadan. Kemudian amalan yang terakhir, teman-teman. Amalan yang terakhir. Apa amalan yang terakhir itu? Dijelaskan di dalam ayat 188, yaitu tentang idaratul amwal, manajemen harta atau manajemen keuangan lah. Sudah saya jelaskan di sebelumnya di awal video tentang ngabuburit di Ramadan ini, bahwa salah satu persiapan bulan suci Ramadan itu adalah al-istidadul maliyah ya, persiapan harta. Tetapi harta yang dimaksud bukan untuk beli baju baru saat lebaran yang bukan. Tetapi persiapan atau manajemen harta yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita memaksimalkan bersedekah, infak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan harta, dimaksimalkan di bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Karena afdalus sadaqati, sebaik atau seafdal-afdalnya sedekah itu sadaqatun fi Ramadan. Itu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Itulah sedekah, di mana harta kita itu ada hak orang lain. Ya. Di dalam harta kita sebagian itu ada hak orang lain. Itu pembahasannya di bab sedekah yang sifatnya wajib, namanya zakat ya. Mungkin nanti kita perlu bahas lebih lanjut ya. Kita tahu harta itu adalah ujian ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak dari manusia itu hanya bermegah-megahan dengan harta ya. Hatta zurtumul maqabir, di dalam surat At-Takatsur ya, surat At-Takatsur ayat 1 sampai 8 ya. Sampai dia masuk ke dalam kubur ya bahkan. Nah, salah satu ujian manusia itu memang ya ziyadatul mal, bertambahnya harta. Orang kalau sudah kaya, teman-teman, itu jangankan ngomongnya ya, jalannya aja beda. Jalannya aja beda. Jangankan gaya hidupnya, ngomong dan jalannya saja itu beda banget. Nah, karena itu
di dalam Islam itu enggak dilarang untuk jadi orang kaya, enggak dilarang untuk memiliki harta yang banyak. Tetapi pertanyaannya, buat apa harta itu? Kalau sekedar untuk berfoya-foya, maka itulah sebenarnya ujian dari harta. Jadi ujian terberat itu bukan sesuatu yang sifatnya buruk ya. Wa balawnahum bil hasanati was-sayyi'at. Ada ujian yang sifatnya buruk, ada juga sifatnya baik. Miskin misalnya. Dengan kemiskinan bisa saja orang tetap bertahan dengan ketakwaannya, dengan ketaatannya. Meskipun juga ada istilah kadal faqru ayakuna kufran ya. Hampir saja kefakiran ya membuat seseorang itu kafir. Nah, karena itu memang di dalam Islam itu perlu keseimbangan ya. Perlu keseimbangan. Artinya jika kita dalam kondisi yang kaya, maka kita harus mampu memanage harta kita, idaratul amwal tadi. Nah, itulah sedekah ya di bulan suci Ramadan yang mana dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dijelaskan di dalam kitab Minhajul Muslim, tertulis di situ sebuah hadis. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu aw kutiba lahu mithlu ajri as-sha'imi min ghairi ay yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Nah, di bulan puasa itu, di bulan puasa suci Ramadan, di bulan puasa bulan Ramadan ini, orang yang memberi berbuka untuk orang yang berpuasa itu pahalanya itu sama dengan orang yang puasa. Karena itu di bulan suci Ramadan itu banyak sekali takjil-takjil yang gratis ya. Karena orang yang bersedekah itu sadar bahwa pahala orang-orang yang berpuasa itu akan kemudian bahwa perbuatan orang yang bersedekah itu sama dengan orang-orang yang berpuasa, pahalanya sama. Nah, itulah keutamaan as-sadaqah ya. Ada juga misalnya, ini tambahan saja mungkin ya. Yang selanjutnya itu ada qiyamul lail ya. Qiyamul lail saya kira masuk ke i'tikaf gitu ya. I'tikaf di masjid, melakukan salat lail atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya sudah ditentukan ya, misalnya tarawih dan lain sebagainya. Ada lagi misalnya umroh ya. Biasanya kalau umroh kan di bulan-bulan yang lain itu tidak terlalu ramai. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan itu umrah luar biasa ya. Umrah menjadi salah satu pilihan bagi orang yang mampu untuk berziarah ke Baitullah ya. Nah, di dalam kitab Minhajul Muslim dijelaskan, itulah salah satu amalan di bulan suci Ramadan, al-i'timar wa huwa ziyaratu baitillah, yaitu berziarah ke Baitullah al-Haram yang sangat suci, lit-tawafi, bertawaf, was-sa'i, dan bersa'i fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Idz qala, disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan suci Ramadan itu sebanding pahalanya haji denganku, hajjatan ma'i. Ini diriwayatkan rawahu Abu Daud ya, rawahu Abu Daud. Nah,
Nah, itulah keutamaan umrah ya, keutamaan umrah. Ini tambahan dari 5 pokok yang tadi. Sebenarnya umrah itu bisa saja masuk ke pembahasan i'tikaf ya. Karena biasanya orang-orang yang berumrah itu senantiasa bersemangat sholat i'tikaf di Baitullah, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ulang lagi dari pembahasan yang panjang ini. Amalan-amalan pokok di bulan suci Ramadan itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah as-siyam atau puasa. Yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca dan mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah ad-du'a'u, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta segala apapun yang kita mau dan kita inginkan, yang kita butuhkan. Kemudian yang keempat adalah al-i'tikaf, berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah idaratul amwal, manajemen harta. Nah, salah satunya adalah bersedekah di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang kita lakukan, yang kita kerjakan lillahi ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.